Berlibur ke Tanjung Pinang, naik kapal selam. Cakep. Nunggunya di pinggir dermaga. Kalau ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Oh ya banget gak sih? Kayak nggak semangat deh. Udah sarapan belum sih? Belum. Pantesan. Gimana kalau kita ngeluarin? Tepuk semangat. Nah, Bukan tepuk semangat, jargon semangat. jargon semangat. Gimana ya? Kalau misal aku bilang selamat pagi, kalian harus jawab Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke? Kita coba ya. selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Nah, tadi kan kita udah jargon semangat nih. Kalau semisal kita nggak kenalan, kayak nggak afdol nggak sih? Iya, soalnya kan ada pepatah katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi, Betul. Kita dulu, sebelum kita kenalan, kalau duduknya kayak gini tuh kayak nggak asik gak oh sih? iya, kamu sempit ya? Iya, Pantes. sempit. Sini, Lebih coba kamu geser, geser ke coba. sini. Kita buat setengah lingkaran ya. Coba lagi Coba geser geser. sini ke sini. Nah, Nah, Nah. udah ya. gimana? Udah sempit apa masih sempit nih? Sudah. Sudah. Nah, gimana Kak Kan Diska? kata pepatah nih, kalau tak kenal tuh maka tak sayang. Jadi, kami isi memperkenalkan diri ya. Kenalin, nama aku Diska Septiani dan temen aku. Widya Sekar Prameswari. Kami dari PMN Wira SMA Negeri 4 Purwokerto. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih. Kalian juga udah kenal nih sama kita. Siapa nih yang sebelah saya? Adisa. Ya betul. Nah, Ini siapa? Widya. Betul banget. kan kita udah kenalan nih. Kalau kita nggak kenal sama mereka kayak agak enjoy gak sih buat Iya. sharing-sharing? Kita belum sayang ke kalian, kan belum kenal. Iya. Jadi boleh dong kita kenalan. Boleh. Oh, dimulai dari mana nih? Sana. Oh. Sini. Oh, kalau ada yang kenalan kita harus say hi ya. Ayo coba. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Resti Jensanti, biasa dipanggil Resti. Halo, Resti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Brina Asifa, biasa dipanggil Nabila. Halo Nabila. Halo, perkenalkan nama aku Anissa Safiana Biha, biasa dipanggil Anissa. Halo Anissa. Halo semua, perkenalkan nama saya Nafisa Landani, bisa dipanggil Nafisa. Halo Nafisa. Halo semua, nama aku Atika Ardelia, biasa dipanggil Adel. Halo Adel. Halo semuanya, nama saya Nuna Sabila, biasa dipanggil Lintang. Halo Lintang. Nah, kan kita udah tahu nama kalian gak sih? Iya, Udah tahu nama betul. semua. Nah, kita ini di sini mau ngobrol-ngobrol sama kalian di bagian cerah ini. Tapi sebelum itu kita punya game. Apa tuh Jadi- gamesnya? Jadi nama gamenya ini adalah tular menular. Nah, kalau misalkan aku bilang sesuatu yang ada kata menularnya, berarti itu harus dilakukan. Sementara kalau misalkan aku bilang sesuatu yang ada kata ditularkan, berarti itu sebaliknya nggak boleh dilakuin ya. Contoh, aku menularkan tepuk, berarti kalian harus tepuk. Tapi kalau misalkan aku bilang aku ditularkan berdiri, berarti kalian harus duduk. Kita coba ya. Nafisa menularkan senyum. Terus lagi ya. Kamu mau nyoba nggak? Apa ya? Lintang ditularkan duduk. Berdiri. Nah, jadi gitu ya permainannya ya. Nah, ngomong-ngomong soal tular menular, kalian tahu nggak sih ada virus macam virus, kalau nggak penyakit yang dapat menularkan kayak permainan game tadi? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Covid. Ya, COVID, corona. Terus apa lagi? HIV. Betul banget. Kok tahu sih? Nah, jadi aku mau ngejelasin ya apa itu HIV. Pegang.
Siap. Nah, jadi HIV ini itu adalah gejala penurunan kekebalan sistem imun tubuh kita. HIV itu disebabkan oleh virus yang pertama, Human Immunodeficiency virus. Nah, virus ini tuh menyerang sel CD4 atau limfosit. Ada juga dampak dari HIV. Dampaknya itu ada 4 yang kita tulis. Yang pertama ada penurunan berat badan, yang kedua ada demam, yang ketiga ada apa nih? Sakit tenggorokan dan luka mulut yang menyakitkan, dan yang terakhir merusak sel CD4. Itu dampak dari HIV. Lalu apa ada dari dampak itu ada pasti penyebabnya. Nah, aku jelasin ya dari penyebab. Yang pertama itu adalah melakukan hubungan seksual beresiko. Kalian tahu nggak sih arti beresiko di sini itu apa? Hamil. Ya, betul banget beresiko kan. Betul. Tapi aku ingin membenarkan ya. Jadi arti kata beresiko di dalam hubungan seksual itu ketika hubungan seksual yang tidak melakukannya itu tanpa pengaman. Jadi misalkan nih ada sepasang pasangan melakukan senggama, tapi dia bebas nggak ngelakuin nggak pakai kondom ataupun pengaman. Lalu yang kedua itu penggunaan jarum suntik. Nah, penggunaan jarum suntik itu bisa menjadi cara penularan HIV loh. Karena apa? Karena walaupun jarum suntiknya steril, tapi ketika kita ketika disuntikan dari penderita HIV ke orang lain itu justru akan menyebar. Lalu yang ketiga itu ada transfusi darah. Di sini ada yang tahu nggak kenapa orang penderita HIV itu nggak boleh donor darah? Nah, jadi sel limfosit itu kan ada di darah kita ya. Kalau misalkan kita mendonorkan ke orang lain, ke si penerima donor, itu sama aja kita nyumbang penyakit nggak sih? Kasihan kan yang menerima darahnya. Lalu yang terakhir itu adalah melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia. Jadi HIV itu tidak ditularkan melalui ini ya, pegangan tangan ataupun perpelukan. Tapi HIV itu ditularkan melalui cairan yang dikeluarkan oleh penderita HIV. Lalu yang selanjutnya itu, nah di sini kalian tahu nggak cara mencegah HIV itu apa saja? Caranya apa saja? Tidak. Aku jelasin ya. Jadi cara pencegahan HIV itu ada 3 macam. A, B, C. Yang A itu abstinence. Abstinence adalah puasa bagi remaja untuk tidak bersenggama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ada be faithful atau setia pada pasangan. Jadi kita nggak boleh ganti-ganti pasangan. Dan yang terakhir apa tuh kak? Yang terakhir itu adalah condom atau kondom. Nah, kondom di sini adalah ketika pasangan itu melakukan hubungan seksual, pasti kan kita butuh kondom kan buat pengaman biar aman aja. Jadi kalau semisal kita misalkan kayak yang pacaran itu pasti ada apa ya kondom gitu kan, biar aman katanya. Padahal itu juga beresiko kena masih HIV. Nah, yang terakhir itu coba aku tanya deh teman-teman kalian, kalian nih ngerasa nggak sih kalau misalkan remaja sebaya kalian tuh punya peran khusus buat menyikapi HIV? Punya. Nah, bener banget ya. Jadi kita tuh sebagai remaja sebaya kayak kalian tuh punya peran dalam HIV. Peran yang pertama apa? Yang pertama itu kita mencari informasi tentang HIV. Yang kedua memberikan dukungan serta motivasi kepada penderita HIV. Dan yang terakhir itu kita tidak boleh bersikap anarkis terhadap penderita HIV itu. Nah, yang dimaksudkan berikan dukungan itu bukan berarti dukungan secara finansial ya. Tapi kita juga bisa dapat memberikan dukungan secara moral dengan tidak menjauhinya ataupun mendiskriminasinya. Betul. Jadi kan kita udah sharing nih, udah banyak juga yang kita sharing ke kalian. Kita punya apa nih kak? Punya games sih. Games lagi. Nggak apa-apa dong, biar lebih semangat dan lebih fokus tentunya. Kita nyoba mereka fokus gak nih? Jadi nama gamesnya itu adalah tepuk selfie. Udah tahu kan? Tebak-tebakan? Nah, Sudah? jadi cara mainnya itu tepuk
terus kalian bergaya selfie, lalu bergiliran ya nanti kalian sebelum pose itu niruin pose sebelum dari sebelah kalian. Dimulai dari aku ya. Iya. Nah, terus Ya. Nah, kita kan ada games nih. Terus kita ada motivasi. Dari kalian ada motivasi nggak nih? punya dong, masa nggak punya? Nah, dari aku motivasinya tuh ya, kita nggak boleh menjauhi penderita HIV, kita harus mendukung dia biar dia tuh cepat sembuh. Itu sih kalau dari aku, Kak. Nah, sekarang kita tanya jawab nggak sih? Tanya jawab dulu dong. Nah, Betul. aku punya sesuatu. Nah, jadi nanti aku mau ngasih pertanyaan ke kalian. Kalian jawabnya pakai ini ya, yes atau no. Oke, kita mulai. Yang pertama, Kak, apa Yang nih? pertama itu, apakah HIV dapat ditularkan melalui bersalaman tangan? No. Betul sekali. Iya, betul. Lalu yang kedua, apakah peranan remaja sebaya itu tidak penting dalam menyikapi HIV? Tidak penting. Nah, betul. No. Lalu yang terakhir nih, apakah HIV ditularkan melalui limfosit atau CD4 T? Yes. Nah, betul. banget. Nah, kita kan udah tanya jawab nih. Terus apa nih, Kak? Ada masa lalu, masa depan. Nah, kalian tahu nggak sih masa lalu, masa depan itu gimana? Tidak. Jadi nih ya, kita punya temen ya. Iya, punya teman, dia tuh terdiagnosa HIV positif. Jadi kita tuh sebagai temennya, kan kita nggak boleh ngejauhin nggak sih? Iya, betul. Kita harus kasih dukungan sih biar dia cepat sembuh. Ayo sembuh, ayo sembuh Ayo gitu. sembuh. Terus dia tuh bilang katanya mulai saat ini aku nggak mau pacaran yang ke hal-hal yang tua yang senggama. Iya. Dia nggak mau lagi, dia mau berubah. Gitu sih. Nah sekarang kita bikin kesepakatan aksi yuk. Mau nggak sih kalau misalkan mulai sekarang kalian itu jauhin senggama, terus kita juga jauhin hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit HIV atau AIDS. mau nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat ya. Harus jalanin ya, kan kita udah kesepakatan nih. Iya. Terus aku punya kesimpulan nih. Dari aku sama kamu punya kesimpulan. Dari kalian nih ada kesimpulan nggak? Masa Ada kita dong, mulu? iya. Ayo Coba dari Resti, kalian. kesimpulannya gimana? Enggak apa-apa. Jadi kesimpulannya kita harus menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan HIV. Nah, itu salah satunya ya. Terus ada lagi nggak? Coba Iya, Lintang. Kak. Kita tidak boleh nge-seks sembarangan. Iya, betul sekali. Aduh, Pinter ya. karena kita kan udah kita udah sharing, udah tanya Iya. jawab. Ini kita udah games juga. Kita Udah udah selesai nggak sih? iya, kita udah banyak waktu ke kalian. Ini waktunya Kayaknya kita udah undur diri. Iya. Kita pamit ya. Kita Kita- ketemu lain kali lagi. dan kita pasti akan bawain tema yang lebih hot news lagi. Oke? Nah, Oke. sekiranya segitu dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi